Presiden minta para calon pemudik telah divaksinasi booster COVID-19. Jalan tol Solo Yogyakarta siap layani pemudik tanpa biaya. Basarnas Pangkal Pinang pastikan siaga pada masa mudik Lebaran. Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Kilas Nusantara Siang bersama saya, Arya Sindiara. Kami telah memilih 3 berita dari berbagai penjuru Nusantara untuk menemani Anda siang hari ini, Jumat 14 April. Pemirsa, menjelang masa mudik Lebaran 2023, Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh masyarakat yang akan menempuh perjalanan ke kampung halaman agar segera mendapatkan vaksin penguat atau booster untuk COVID-19. Pemerintah memprediksi akan ada 123 juta orang yang mudik pada tahun ini atau naik hingga 45% dibandingkan tahun 2022 lalu. Pemerintah memprediksi pada tahun ini akan terdapat 123 juta orang yang mudik atau naik hingga 45% dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 86 juta orang. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman untuk melakukan vaksinasi dosis booster atau penguat. Menurut Kepala Negara, vaksin booster menjadi kunci utama kuatnya imunitas masyarakat di tengah lonjakan jumlah pemudik. Yang paling penting satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster. Yang kedua, dari sero survei yang kita miliki, imunitas kita sudah mencapai 98,5%. Artinya tinggi sekali. Tetapi juga hati-hati yang belum, sekali lagi, yang belum vaksin, apalagi yang belum booster, segera minta divaksin. Di Indonesia, memang terjadi kenaikan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Namun, kasus harian di Indonesia tidak lagi melebihi batas tidak aman dari standar Badan Kesehatan Dunia WHO, yakni di angka 600 sampai 900 dari ketetapan WHO sekitar 8.000. Dari Depok, Jawa Barat, Afra Ugesti, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara mewartakan. Kabar terbaru juga datang dari Jawa Tengah. Jalan tol Solo Yogyakarta yang direncanakan akan dibuka saat periode mudik dan balik Lebaran. Jalan tersebut dibuka secara fungsional dari Kartasura menuju Sawit yang dapat digunakan pengendara tanpa dipungut biaya. PT Jasa Marga Persero melalui anak usahanya PT Jogja Solo Marga Makmur atau JMM akan membuka jalan tol Solo Yogyakarta pada saat periode mudik dan balik Lebaran 2023, di mana ruas tol tersebut akan dibuka fungsional dari Kartasura menuju Sawit sepanjang 6 km sejak 15 April hingga 1 Mei. Karena tol hanya beroperasi fungsional, maka seperti dikatakan Direktur Utama PT JMM Suchandra Huta Barat saat meninjau lokasi pada 13 April, pengguna tidak akan dikenai tarif alias gratis, namun hanya akan dibuka antara pukul 6 hingga 17 waktu Indonesia Barat, karena belum terfasilitasi lampu penerangan jalan umum. PT JMM memperhitungkan volume lalu lintas di tol Solo Yogyakarta fungsional tersebut saat arus mudik diperkirakan antara 800 hingga 1.000 kendaraan per hari. Dari gerbang tol Colomadu, dari arah tol Solo Ngawi, jumlah yang sama pun diperkirakan akan terjadi saat arus balik. Untuk itu, petugas pengawasan akan dikerahkan. Flagman, ada petugas dari kepolisian juga, ada petugas dari JMTO, anak perusahaan jasa marga yang bantu untuk membantu kelancaran lalu lintas di sana. Nanti pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
mendukung perekonomian di wilayah sini, dan nanti juga mudah-mudahan kita bisa mensupport untuk keperluan transportasi masyarakat sekitar wilayah Jogja, Solo, dan ke arah Bawen. Untuk arus mudik, tol akan beroperasi satu arah dari Kartasura menuju Sawit pada 15 hingga 24 April. Sementara untuk arus balik akan beroperasi satu arah dari Sawit menuju Kartasura pada 25 April hingga 1 Mei, dengan jenis mobil yang boleh melintas hanya kendaraan kecil atau golongan 1. Tol yang difungsikan itu diprediksi akan mampu mempersingkat perjalanan dari Kartasura ke Kateguhan dalam waktu 15 menit. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, masih terkait kesiapan menyambut masa mudik 2023, Badan SAR Nasional Kota Pangkal Pinang menggelar apel kesiapsiagaan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Operasi siaga SAR khusus Lebaran pada tahun ini difokuskan untuk mengoptimalkan pelayanan keselamatan kepada masyarakat. Dari Pertolongan Pangkal Pinang, Kamis 13 April 2023. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sejak 13 April menggelar apel kesiapsiagaan Idul Fitri 1444 Hijriah di halaman kantornya dengan menyiagakan 68 personel yang disebar di 5 wilayah di Babel, di antaranya Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, dan Belitung. Siaga SAR khusus Lebaran tersebut memang digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan harapan dapat meminimalisasi kejadian-kejadian luar biasa dengan menempatkan alat utama di lokasi strategis. Di mana dalam siaga SAR kali ini, seperti dijelaskan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, akan lebih fokus untuk mengoptimalkan pelayanan keselamatan kepada masyarakat, seperti mewaspadai titik-titik simpul kemacetan lalu lintas dan sejumlah lokasi strategis penyeberangan laut. Yaitu penempatan kapal pada lokasi strategis, yaitu penyeberangan, baik kapal, rig maupun rubber boat, agar menyiapkan di seluruh wilayah yang tempat-tempat strategis seperti pelabuhan penyeberangan. Selain menempatkan personal dan alat utama pertolongan pertama di 5 wilayah, Basarnas Pangkal Pinang juga menempatkan 30 personel di posko terpadu siaga Lebaran yang akan ditempatkan hingga 3 Mei mendatang. Selain itu juga akan ada tim yang ditempatkan di bandara, terminal bus, dan pemantauan daerah wisata berpotensi bahaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian 3 informasi pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda siang ini. Dapatkan juga informasi terbaru dan menarik lainnya melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UCTV kami. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.